Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 222, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu, jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Berhubungan suami istri waktu istri dalam keadaan haid adalah dosa haram dan dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa gede. Haram, dosa besar. Laki-laki menggauli istrinya waktu haid, dosa besar. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, kalau sudah muslim, ikuti ketentuan Islam secara menyeluruh. Jangan setengah-setengah. Sholatnya sesuai Nabi, tapi lisannya nggak sesuai Nabi, gitu kan? Pandangan matanya nggak sesuai Nabi, atau masih ikut-ikutan kepada yang lain. Kita semua tahu bahwa sunnah merupakan ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW, dan kita diperintahkan untuk mengikuti serta meneladani beliau SAW. Sehingga dengan kata lain, para suami dianjurkan untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Rasulullah SAW terhadap Aisyah, karena itu merupakan sunnah. Kata Aisyah, kami kalau sedang haid dan Rasulullah SAW ingin menggauli kami, ada syahwat laki-laki. Maka beliau menyuruh kami mengikat kencang tempat keluarnya darah di kemaluan, lalu beliau menggaulikan. Nabi SAW tetap dipuaskan. Kata Aisyah, kami kalau sedang haid dan Rasulullah SAW ingin menggauli kami, ada syahwat laki-laki. Maka beliau menyuruh kami mengikat kencang tempat keluarnya darah di kemaluan, lalu beliau menggauli kami. Nabi SAW tetap dipuaskan. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Allah melarang lelaki untuk menggauli wanita yang sedang haid. Islam mengajarkan untuk mengikuti teladan Nabi. Tetapi Nabi menggauli istri-istrinya ketika sedang haid. Kok Nabi begitu ya? Tanpa lagi. Tanpa lagi. Hai Abdul. Wah, gawat. Tanpa lagi tidak boleh tahu urusan ini. Tanpa lagi. Kenapa Yesus melanggar ajarannya sendiri? Kenapa si Abdul mendadak nuduh begitu ya? Pasti dia pakai jurus maling teriak maling lagi. Kenapa, Dul? Nabi kamu melanggar ajarannya sendiri ya? Kok dia bisa tahu ya? Dul, Yesus mah nggak pernah melanggar ajarannya sendiri. Yesus mengajarkan untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan dia tetap memberikan teladan dengan melaksanakan apa yang dia ajarkan sampai dia mati. Ketika disalib, Yesus berdoa kepada Bapa yang di surga, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat."
Sampai jumpa, Dul. Berhubungan suami istri waktu istri dalam keadaan haid adalah dosa haram dan dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa gede. Haram, dosa besar. Laki-laki menggauli istrinya waktu haid, dosa besar. Kata Aisyah, kami kalau sedang haid dan Rasulullah SAW ingin menggauli kami, ada syahwat laki-laki. Maka beliau menyuruh kami mengikat kencang tempat keluarnya darah di kemaluan, lalu beliau menggauli kami. Hah, para Abdulers, kita harus tetap membela agama dan Nabi. Gunakan seluruh akalmu untuk mengakal-akali supaya Nabi tetap menjadi teladan. Apapun yang terjadi. Yes, bagus tuh. Ingat ya, Al-Quran surat 19 ayat 71. Dan tidak seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Selamat datang ke neraka. Saya menunggu kamu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Datanglah kerajaan
dan ampunilah kami ini seperti kami juga ampuni orang yang bersalah. Jangan